mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Halo para sahabat yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Anda sekalian dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita di dalam Tuhan yang senantiasa mencintai kita tanpa batas. Kita sedang berada di awal bulan yang baru, yaitu bulan September, yang mana di dalam gereja Katolik, bulan ini dikhususkan sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Kemarin ada pertanyaan seperti ini, kenapa bulan September dijadikan sebagai bulan Kitab Suci Nasional? Sejak kapan September itu ditetapkan sebagai bulan Kitab Suci Nasional? Dan apa saja yang harus dilakukan oleh umat beriman dalam mengisi bulan khusus bulan Kitab Suci Nasional ini? Dalam video ini saya akan menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Silakan disimak, dan jika Anda merasa bermanfaat untuk Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Mengapa bulan September disebut sebagai bulan Kitab Suci Nasional dan bukan bulan yang lain? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, alangkah baiknya kita melihat sedikit tentang sejarah. Dari mana atau awal mula atau sejak kapan ditetapkannya bulan September sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Dan nanti berikutnya lagi kita akan melihat bagaimana atau apa saja yang dilakukan untuk mengisi satu bulan khusus bulan Kitab Suci ini. Nah, para sahabat yang terkasih, bulan September oleh Gereja Katolik Indonesia dijadikan sebagai bulan khusus untuk mengakrabkan diri kita, mendekatkan diri kita orang beriman dengan firman Tuhan atau Kitab Suci. Supaya apa? Supaya kita bisa menimba kekuatan baru, kita menimba spirit yang baru untuk kuat secara iman dalam menghadapi peristiwa demi peristiwa hidup kita setiap hari. Dengan firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, akan membantu kita untuk semakin tegar, semakin kuat menghadapi tantangan dan kesulitan dalam kehidupan kita dewasa ini. Nah, untuk mengisi bulan berahmat ini, biasanya di setiap keuskupan di seluruh Indonesia, mulai dari lingkungan, wilayah, stasi, kemudian paroki, dan juga kelompok-kelompok kategori lainnya, mengadakan berbagai macam kegiatan untuk memeriahkan atau untuk mengisi bulan yang suci ini. Seperti misalnya lomba baca kitab suci, atau merenungkan kitab suci, atau sharing kitab suci, kuis kitab suci, dan lain sebagainya. Nah, akhir-akhir ini juga ada yang mencoba untuk melakukannya secara mengikuti perkembangan zaman dengan lomba video singkat tentang isi kitab suci. Ini luar biasa, ini menarik, tergantung pada kreativitas dari masing-masing orang, masing-masing wilayah dan lingkungan serta paroki dimanapun kita semua berada. Dan yang paling utama adalah setiap hari Minggu pertama dalam bulan September itu dirayakan sebagai Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Dan itu biasanya dirayakan dalam perayaan Ekaristi yang meriah. Ada perarakan kitab suci dari sakristi atau dari depan pintu utama, diarak menuju ke altar, dan Alkitab atau kitab suci itu diletakkan di atas tempat yang sudah disediakan. Sepanjang bulan itu, kitab suci akan terus terbuka sebagai simbol bahwa Allah sedang menyapa kita. Umat sebaiknya datang mendengarkan bisikan suara Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mengamalkannya dalam kehidupan setiap hari. Sejak kapan dimulai atau ditetapkannya September ini sebagai bulan Kitab Suci Nasional? Nah, untuk mengetahui latar belakang kegiatan BKSN ini, mari kita menengok kembali ke belakang dalam sejarah gereja, yakni Konsili Vatikan II.
salah satu dokumen yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan kedua yang berbicara mengenai kitab suci adalah Dei Verbum. Dei Verbum atau konstitusi dogmatis tentang wahyu ilahi adalah salah satu dokumen utama dari Konsili Vatikan kedua yang memiliki pokok-pokok mendasar mengenai sumber ajaran dan tindakan gereja. Dan sumber itu adalah wahyu ilahi atau penyingkapan diri Allah sendiri kepada umat manusia. Dalam gereja Katolik, wahyu ilahi itu diterima dari dua saluran, tradisi pengajaran lisan para rasul, dan kemudian setelah sebagian dari pengajaran dituliskan dalam kitab suci. Maka gereja Katolik melalui dokumen Dei Verbum menyerukan keseimbangan perhatian pada kedua macam saluran wahyu ilahi, tradisi dan juga kitab suci. Konstitusi ini disetujui oleh para uskup dalam sebuah pemungutan suara 2000 sekian berbanding 6 dan diresmikan oleh Paus Paulus ke-6 pada 18 November tahun 1965. Judul Dei Verbum berarti sabda Allah, dalam bahasa Inggris Word of God. Diambil dari kata-kata pertama dokumen berbahasa Latin, sebagaimana biasanya dokumen-dokumen gereja Katolik lainnya dinamai. Nah, dalam Dei Verbum, para Bapak Konsili menganjurkan agar jalan masuk menuju kitab suci dibuka lebar-lebar bagi kaum beriman. Dei Verbum 22. Konsili ini juga mengajak seluruh umat beriman untuk tekun membaca kitab suci. Bagaimana jalan masuk itu dibuka? Pertama-tama dengan menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa setempat. Dalam hal ini, bahasa Indonesia. Usaha ini sebenarnya telah dimulai sebelum Konsili Vatikan kedua, dan Gereja Katolik telah selesai menerjemahkan seluruh kitab suci, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Namun, Konsili Vatikan kedua menganjurkan agar diusahakan terjemahan kitab suci ekumenis, yakni terjemahan bersama oleh Gereja Katolik dan Gereja Protestan. Judul dari dokumen Dei Verbum bab 6 adalah Kitab Suci dalam Kehidupan Gereja. Mari kita baca. Nomor 21, gereja menghormati kitab-kitab suci. Kitab-kitab ilahi seperti juga tubuh Tuhan sendiri selalu dihormati oleh gereja, yang terutama dalam liturgi suci tiada hentinya menyambut roti kehidupan dari meja sabda Allah maupun tubuh Kristus dan menyajikannya kepada umat beriman. Kitab-kitab itu bersama dengan tradisi suci selalu telah dipandang dan tetap dipandang sebagai norma imannya yang tertinggi. Sebab kitab-kitab itu diilhami oleh Allah dan sekali untuk selamanya telah dituliskan serta tanpa perubahan manapun menyampaikan sabda Allah sendiri. Lagi pula memperdengarkan suara Roh Kudus dalam sabda para nabi dan para rasul. Jadi, semua pewartaan dalam gereja seperti juga agama Kristiani sendiri harus dipupuk dan diatur oleh kitab suci. Sebab dalam kitab-kitab suci Bapa yang ada di sorga, penuh cinta kasih, menjumpai para putranya dan berwawancara dengan mereka. Adapun sedemikian besarlah daya dan kekuatan sabda Allah, sehingga bagi gereja merupakan tumpuan serta kekuatan, dan bagi para putra-putra gereja menjadi kekuatan iman, santapan jiwa, sumber jernih dan kekal hidup rohani. Oleh karena itu, bagi kitab suci berlakulah secara istimewa kata-kata, memang sabda Allah penuh kehidupan dan kekuatan, Ibrani 4 ayat 12, yang berkuasa membangun dan mengurniakan warisan di antara semua para kudus. Kisah Para Rasul bab 20 ayat 32. Nomor 22, dianjurkan terjemahan-terjemahan yang tepat. Bagi kaum beriman Kristiani, jalan menuju kitab suci harus terbuka lebar-lebar. Oleh karena itu, sejak semula, gereja mengambil alih terjemahan Yunani Perjanjian Lama yang amat kuno yang disebut Septuaginta.
Gereja selalu menghormati juga terjemahan-terjemahan lain ke dalam bahasa Timur dan Latin, terutama yang disebut Vulgata. Tetapi, karena sabda Allah harus tersedia pada segala zaman, gereja dengan perhatian keibuannya mengusahakan supaya dibuat terjemahan-terjemahan yang sesuai dan cermat dalam pelbagai bahasa, terutama berdasarkan teks asli kitab suci. Bila terjemahan-terjemahan itu sekiranya ada kesempatan baik dan pimpinan gereja menyetujuinya diselenggarakan atas usaha bersama dengan saudara-saudara terpisah, maka terjemahan-terjemahan itu dapat digunakan oleh semua orang Kristiani. Nah, mengikuti anjuran Konsil Vatikan kedua ini, Gereja Katolik Indonesia mulai meninggalkan terjemahan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang merupakan hasil kerja keras para ahli Katolik dan memulai kerjasama dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Dengan demikian, mulailah pemakaian kitab suci terjemahan bersama yang merupakan terjemahan resmi yang diakui baik oleh Gereja Katolik maupun gereja-gereja Protestan di Indonesia. Yang membedakan hanyalah kitab-kitab Deuterokanonika yang diakui termasuk dalam kitab suci oleh Gereja Katolik, namun tidak diakui oleh gereja-gereja Protestan. Kitab suci telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, namun umat Katolik Indonesia belum mengenalnya dan belum mulai membacanya. Mengingat hal itu, Lembaga Biblika Indonesia yang merupakan lembaga dari KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia untuk Kerasulan Kitab Suci, mengadakan sejumlah usaha untuk memperkenalkan kitab suci kepada umat dan sekaligus mengajak umat untuk mulai membaca kitab suci. Hal ini dilakukan antara lain dengan mengemukakan gagasan sekaligus mengambil prakarsa untuk mengadakan Hari Minggu Kitab Suci secara nasional. LBI mengusulkan dan mendorong agar keuskupan-keuskupan dan paroki-paroki seluruh Indonesia mengadakan ibadat khusus dan kegiatan-kegiatan sekitar kitab suci pada hari Minggu tertentu. LBI telah 2 kali mencobanya. Pada tahun 1975, dalam rangka menyambut terbitnya Alkitab Lengkap Ekumenis, LBI menyarankan agar setiap paroki mengadakan misa syukur pada bulan Agustus. Bahan-bahan liturgi dan saran-saran kegiatan yang dapat dilakukan beberapa bulan sebelumnya dikirimkan ke keuskupan-keuskupan. Percobaan kedua dilakukan pada tahun 1976. Pada akhir Mei 1976 dikirimkan bahan-bahan langsung kepada pastor-pastor paroki untuk hari Minggu Kitab Suci tanggal 24 atau 25 Juli tahun 1976, ditambah lampiran contoh pendalaman, leaflet, tawaran bahan diskusi, dan bahan-bahan lainnya. Walaupun 2 kali percobaan itu tidak menghasilkan buah melimpah seperti yang diharapkan, LBI toh meyakini bahwa Hari Minggu Kitab Suci harus diteruskan dan diusahakan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendekatkan dan memperkenalkan umat dengan sabda Allah. Kitab suci juga diperuntukkan bagi umat biasa, tidak hanya untuk kelompok tertentu dalam gereja. Mereka dipersilahkan melihatnya dari dekat, mengenalnya lebih akrab sebagai sumber dari kehidupan iman mereka. Yang kedua, untuk mendorong agar umat memiliki dan menggunakannya. Melihat dan mengagumi saja belum cukup. Umat perlu didorong untuk memilikinya, paling sedikit setiap keluarga mempunyai 1 kitab suci di rumahnya masing-masing. Dengan demikian, umat dapat membacanya sendiri untuk memperdalam iman kepercayaannya sendiri. Dalam sidang Mawi 1977, para uskup menetapkan agar 1 hari Minggu tertentu dalam tahun gerejani ditetapkan sebagai Hari Minggu Kitab Suci Nasional.
Hari Minggu yang dimaksudkan adalah hari Minggu pertama bulan September. Dalam perkembangan selanjutnya, keinginan umat untuk membaca dan mendalami kitab suci semakin berkembang. Satu minggu dirasa tidak cukup lagi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seputar kitab suci. Maka kegiatan-kegiatan ini berlangsung sepanjang bulan September. Dan bulan ke-9 ini sampai sekarang menjadi bulan kitab suci nasional. Sementara itu sumber lain mengatakan bahwa sejarah munculnya bulan kitab suci nasional atau BKSN diawali oleh kiprah dari beberapa pastor Fransiskan yang mengambil inisiatif untuk menerjemahkan kitab suci Perjanjian Lama ke dalam bahasa Indonesia pada sekitar tahun 1956. Inisiatif ini disetujui oleh Majelis Agung Wali Gereja Indonesia, Surabaya 1956, yang kemudian menyerahkan pekerjaan itu kepada sebuah panitia. Panitia ini akhirnya berhasil menerjemahkan sebanyak 8 jilid. Usaha untuk membawa kitab suci kepada umat beriman ini mendapatkan peneguhan sekaligus penegasan dengan munculnya dokumen Dei Verbum pada Konsili Vatikan kedua tahun 1962 sampai 1965. Dei Verbum artikel 22 menegaskan, bagi kaum beriman Kristiani, jalan menuju kitab suci harus terbuka lebar-lebar. Penegasan ini diikuti dengan anjuran untuk menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa-bahasa lokal secara tepat. Anjuran ini menjadi pintu bagi kaum beriman untuk semakin akrab dengan kitab suci dan mencintainya sebagai sumber iman. Dalam konteks Indonesia, anjuran ini pun ditanggapi oleh para misionaris OFM yang mendirikan Lembaga Biblika Saudara-saudara Dina LBSSD dengan Pastor C. Gruden OFM sebagai ketuanya pada tahun 1965. Lembaga ini menyelenggarakan terbitan-terbitan tentang pengenalan kitab suci kepada umat. Pada tahun 1970, Majelis Agung Wali Gereja Indonesia secara resmi mendirikan Lembaga Biblika yang bertugas memperhatikan kepentingan-kepentingan gereja di bidang penerjemahan, produksi, dan distribusi kitab suci. Selain itu, lembaga ini juga bertugas untuk selalu memajukan kecintaan umat terhadap kitab suci. Mereka mengusahakan agar kitab suci sungguh-sungguh berperan dalam kehidupan iman umat Katolik di seluruh Indonesia. Dalam rangka mendekatkan kitab suci pada kehidupan umat inilah, LBI mulai menerjemahkan dan memproduksi serta mendistribusikan kitab suci ke kalangan sebanyak mungkin umat beriman. Tahun ini BKSN mengambil tema mewartakan kabar gembira dalam krisis iman dan identitas. Tema ini merupakan turunan dari tema besar mewartakan Injil di tengah arus zaman yang ditetapkan saat pertemuan nasional LBI tahun 2016 yang lalu. Tema besar ini dijabarkan dari 4 tema lain di 4 tahun berikutnya. Dalam buku pegangan BKSN 2020 terbitan LBI, krisis banyak dialami oleh umat Kristiani. Krisis bisa menyangkut iman dan identitas. Umat diajak untuk merenung dan belajar dari mereka yang telah mengalami krisis sebelumnya. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, umat Katolik diajak untuk belajar dari pengalaman orang Yahudi yang diangkut ke pembuangan di Babel. Kehidupan dalam pembuangan bukanlah perkara mudah. Namun dari sinilah lahir nabi-nabi besar yang menjadi pewarta kabar baik seperti Yeskiel dan Yesaya. Melompat ke Perjanjian Baru, kematian rabi atau guru seperti sebuah akhir. Namun Yesus benar-benar hadir memberikan energi baru untuk mereka yang pergi mewartakan kabar baik. Lewat BKSN kali ini, kita semua, umat Katolik seluruh Indonesia, diingatkan bahwa akan selalu ada kabar baik, kabar sukacita, kabar gembira di tengah krisis yang kita alami.
Para sahabat yang terkasih, demikianlah penjelasan singkat tentang bulan Kitab Suci Nasional. Yang paling penting adalah mari kita memanfaatkan waktu yang spesial ini. Kita gunakan kesempatan yang istimewa ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan lewat firman-Nya, lewat sabdanya. Mari membuka hati, membuka mata, membuka telinga kita untuk membaca, untuk merenungkan, dan terutama untuk menghayati firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga membantu dan Tuhan memberkati.